Distinguished guests, ladies and gentlemen, selamat siang. Bapak Ibu sekalian, allow me to speak in bahasa Indonesia since there is a translator into English. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memaparkan sebagai praktisi kecil, bukan peneliti, dan pernah menjadi birokrat di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya sedang magang di perusahaan Indonesia yang dipimpin oleh orang Jepang, Japan Suisa, Mr. Ishitani di sini. Itu adalah guru saya. Kebetulan saya ditunjuk 2 tahun yang lalu sebagai pembudidaya asosiasi pembudidaya sidat yang saya sendiri tidak punya ilmu perikanan maupun apalagi sidat, ya. Tetapi sebagai pelaku bisnis yang ingin agar supaya sustainability dan pemerintah sekarang kan mencanangkan bahwa kemandirian pangan, ya, food, kemudian energi, kemandirian ekonomi, politik, dan bahkan kalau bisa masalah feed. Jadi masalah yield di sini bukan hanya masalah bibit saja, benih saja, tetapi juga masalah pakan yang tadi belum disinggung bahwa di dalam pembudidayaan yield ini ada masalah pakan yang harus dilalui. Oleh karena itu, karena waktu yang pendek, saya ingin membuat outcome yang ingin saya sampaikan di sini. Itu yang pertama adalah bagaimana mapping atau potret daripada resources di Indonesia. Ini mungkin tidak perlu lagi saya bahas karena tadi sudah secara saintifik sudah dibahas oleh 2 peneliti kita, Ibu Yulia dan Ibu Mari. Kemudian government wishes, ini penting sekali bahwa pemerintah sudah sejak lama ingin memberdayakan bagaimana pembudidayaan sidat dan trading ini berkembang dari hulu sampai hilir. Hanya saja wishes ini kurang mendapatkan respons dari beberapa pihak yang nanti saya akan sampaikan, bahwa untuk sustainability ini kita harus menyinggung hal-hal yang kita sebut dengan tidak hanya triple helix, ABG, academician, government, and businessman, tapi juga masyarakat. Ini yang penting yang saya sebutkan nanti di dalam quadrihelix. Ini penting sekali karena bicara sustainability ini juga harus melihat bagaimana perilaku perdagangan atau trading yang sering kali terjadi malpraktek. Kemudian hal yang lain adalah mengenai regulasi yang sudah dilakukan di Indonesia. Ini akan mencerminkan bagaimana keseriusan daripada pemerintah di dalam kasus pembudidayaan maupun perdagangan ini di Indonesia ini. Kemudian saya akan sampaikan agar supaya rekan-rekan dari negara-negara tetangga kita, dari Jepang maupun dari negara-negara lain bisa melihat siapa sih pelaku-pelaku yang sudah terlibat di Indonesia. Bahkan saya baru ketemu dengan pejabat di KKP. Mereka kaget bahwa sources mengenai il itu di sini sangat masih dianggap berlimpah, sehingga baru sadar bahwa kita harus bagaimana menjaganya. Oleh karena itu saya menyambut gembira Pak Tony bahwa di JPT bukan hanya budidaya saja, tapi di JPT memperkarsai simposium internasional ini.